Gunung Nago di Pawalimo, nampak nandari Kampus Sunan, tolong jawe, salam dari Ambo, Firman Wanipin, walau kita ndak berjawe tangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa Celoteh Wanipin, dimanapun Anda berada, hari ini saya sedang berada di perumahan Salingka Bungo Permai 1, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah. Dan di samping saya adalah salah satu tokoh masyarakat di Salingka Bungo Permai 1, yaitu Bapak Prof. Dr. Busra Azairi SAMHum. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat di sini. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pagi menjelang siang nih, Pak. Sama-sama siang. Iya. Dan hari ini Celoteh Wanipin memang sengaja hadir di perumahan Salingka Bunga Permai 1, Kelurahan Bungo Pasang, terkait dengan adanya sesuatu hal yang menarik perhatian kita. Dan ini adalah dalam rangka juga menindaklanjuti laporan masyarakat, Pak. Karena kita itu motonya biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Kan begitu, Prof. Jadi, Prof, gini, Prof. Kita manggil Pak Busra ini Pak Prof. Memang beliau Prof, mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas. Dan juga sering tampil di TV-TV nasional maupun TV lokal. Yang sering tampil itu beliau di Padang TV. Tak ada yang tidak kenal dengan Bapak Profesor kita ini. Ya, Prof. Alhamdulillah. Jadi, saya juga dapat informasi nih Pak Prof, terkait dengan adanya keberatan daripada warga perumahan Salingka Bunga Permai 1. Kenapa mereka keberatan? Terkait dengan jalan yang melintasi ini dipakai oleh salah satu pengembang untuk dalam rangka membangun sebuah perumahan yang berada di lokasi di sekitar perumahan Salingka ini. Di mana di dalam aturan, kan kita berbicara masalah aturan secara hukum nih Pak Dok. Iya. Pak Profesor ya. Betul. Itu sudah ada aturannya. Mana yang jalan kota, mana yang jalan komplek, mana yang jalan provinsi, mana ada, semuanya ada tingkatan. Dan ini barangkali ini perlu kita buka. Kenapa? Karena saya melihat kemarin ketika seorang Prabowo berpidato, presiden kita, yang kita banggakan nih Prof, itu sudah mengatakan bahwa para pemimpin ini harus untuk rakyat. Jadi pemimpin bekerja untuk rakyat. Jadi kalau pemimpin ini tidak bisa bekerja untuk rakyat, pecat saja katanya. Barangkali ini perlu penjelasan dari Prof. Ini apa yang terjadi di daerah perumahan Salingka Bunga Permai 1 ini, dan barangkali ini juga para gubernur, wali kota, kepala dinas, semuanya juga harus tahu ini dengan terkait ini. Kenapa? Karena jika ini kita buka, supaya apa? Supaya benar semuanya. Kembali dia ke jalan yang lurus. Yang lurus. Silakan, Prof. Oke. Makasih, Wanipin. Iya, Prof. Ya. Iko bahasa Minangnya pusat cinta bulan tiba namanya. Iya. Kenapa kami lah bau sawo kama-kama. Nampaknya ada tanda hilal tu nampak di kami. Lu nampak hilal lele. Nampak hilal lele. Iko lah melalui Wanipin ko semoga lah bisa lo orang mencari dan sekaligus membaca apa sebenarnya yang terjadi. Iya. Kasih Wanipin, Ambo akan mencoba menjelaskan bagaimana kronologisnya. Intinya gini, sesuai dengan apa yang Wanipin sampaikan tadi, Bapak Presiden kita, Prabowo Subianto, pada saat pelantikan sebagai presiden, tegas sekali dengan statement bahwasanya setiap aparatur sipil negara itu harus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Iya, betul. Kenapa? Karena mereka itu dibiayai, digaji oleh masyarakat. Itu kata kuncinya. Nah, tentu kalau itu bisa dilaksanakan, berarti hukum tegak di negara kita. Iya, betul. Nah, gini, terkait dengan permasalahan komplek kami ini, memang ada rencana pembangunan oleh PT Geraha Anugerah Barokah untuk membangun perumahan di belakang tanah kami. Nah, karena posisi di belakang, otomatis dia harus masuk melalui akses jalan yang ada itu melalui komplek kami. Nah,
Merujuk kepada Undang-Undang Cipta Kerja, itu pasal 22 angka 13 itu yang berkaitan dengan setiap pembangunan yang dilakukan oleh perumahan ya harus memenuhi dokumen lingkungan. Baik berupa AMDAL, UPL, UKL atau SPPL. SPPL ya. Nah, antara AMDAL, UKL, dan sebagainya itu memang berbeda peruntukannya. Kalau AMDAL itu dengan luas di atas 5 hektar, itu harus AMDAL. Kalau di bawah 5 hektar, itu cukup dengan UPL, UKL. Tapi dengan skop yang kurang dari 1 hektar, cukup dengan SPPL. SPPL. Nah, jadi SPPL inilah surat pernyataan pengelolaan lingkungan. Nah, itu dari lingkungan hidup itu. Lingkungan hidup. Nah, itu yang kita dasar kita mempersoalkan sebenarnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Tahu-tahu ada saja perumahan mau dibangun dekat komplek kita. Nah, karena kita tidak tahu prosesnya, langsung ada rencana pembangunan, jadi kita bertanya. Nah, kebetulan pada tanggal 25 Juli 2024 kita temui Bu Lurah. Lurah ini Kelurahan Bungo Pasang ya. Lurah Bungo Pasang. Langsung kita temui Bu Lurah. Waktu itu yang hadir itu saya sendiri, kemudian juga ada sekretaris RW, sekretaris RT, dan tokoh masyarakat satu lagi. Nah, hadir kita berempat ke sana, diskusi dengan Bu Lurah dan pengembang. Nah, ada ketemu pengembang di situ, Pak? Ada pengembang hadir waktu itu. Nah, pada saat kita diskusi itu tentu kita mempertanyakan bagaimana cerita pembangunan ini, kok kami warga tidak tahu. Nah, jawaban dari pengembang sederhana, dia menunjukkan surat pemberitahuan pembangunan. Nah, surat pemberitahuan pembangunan itu ternyata di belakangnya ada menyetujui di situ Pak RT dan Pak RW. Lurah menyetujui? Lurah kan tidak ada di sana. Tidak ada ya. Tidak ada. Ini kan langsung dari pengembang ini kepada masyarakat. Itu di bawahnya juga ada tokoh pemuda. Kita kaget. Nah, kalau seperti ini pemberitahuan bukan berarti ya bisa dianggap selesai semua. Nah, karena berbeda. SPPL itu ada kewajiban di sana, Wan. Nah, setelah kita pelajari tentang SPPL ini, karena istilah baru ini, sebelumnya nggak ada SPPL ini. Nggak ada. Nah, saya memahami ada substansi yang paling urgent. Itu apa? 2 aspek. Pertama, setiap pengembang terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tempatan. Nah, sosialisasi dulu tentang rencana pembangunan itu. Yang kedua, adanya pernyataan akan bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari pembangunan. Betul. Itu yang saya pegang 2 itu. Walaupun banyak lagi item-itemnya dari SPPL itu. Nah, cuma yang mesti kita dudukan adalah SPPL itu sifatnya online, langsung diisi oleh pengembang. Nah, atau orang yang mengusulkan izinnya, langsung diisi. Nah, tentu dengan telah diisinya, otomatis dia wajib melaksanakan apa yang disyaratkan dalam SPPL. Dalam SPPL itu kan ada syarat-syaratnya. Nah, itulah yang tidak dilakukan. Maka pada tanggal 25 Juli itu kita bertemu Bu Lurah mempersoalkan itu, ternyata tidak ada titik temu. Nah, karena tidak ada titik temu di sana, karena dia bersikeras, sedangkan kita hanya minta itu, dia jawab macam-macam. Yang bersikeras ini apakah pengembang? Pengembang ya, Prof? Pengembang tetap artinya dengan Prof sampaikan tadi kan SPPL, SPUPL ya? SPPL ini mereka sudah memiliki izin ini apa belum nih? Waktu itu belum ya? Belum ada. Karena urusannya dengan DLH ini. Belum ada hidup. itu. Belum ada. Ada beberapa tahapan yang harus dia lakukan sebelum mendapatkan SPPL ini. Tidak bisa semerta-merta diurus hari ini keluar langsung bisa. Gitu. Lanjut, Prof. Tadi itu. Nah, itu tanggal 25. Karena tidak ada titik temu, dia cuma bersikeras ini adalah pasum. Pasum bisa diakses oleh semua orang. Benar, kita nggak menghalangi dan setuju dengan konsep pasum itu. Cuma mesti dibedakan. Pasum itu memang ada bagian jalan. Cuma tujuan pasum itu dibuat pada saat
pembangunan perumahan untuk warga setempat. Nah, ya. itu tujuannya. Ya. Bukan berarti setiap orang nggak boleh mengakses semaunya. Iya, iya. Nah, ibaratnya kalau kita masuk rumah orang, tentu baca assalamualaikum dulu lah kita, kenalkan diri kita. Kan itu yang penting sebenarnya bagi rakyat kita, masyarakat kita hanya itu. Karena tidak ada temu, kita minta kepada Bu Lurah, ya, Bu Lurah, tolong pastikan dulu bagaimana status jalan ini. Nah, apakah ini satu-satunya jalan yang mesti bisa diakses atau tidak? Karena kita punya komplek tetangga Berlindo di belakang. Samping kita ini. Nah, padahal komplek yang dibangun tuh lebih dekat ke Berlindo, bukan ke tempat kita lebih dekatnya. Nah, dan saya pelajari dari set plan-nya, ternyata jalan utama dalam set plan itu dari Berlindo, bukan dari kita. Kitanya hanya jalan jalan kecil. Kecil ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu timbul pertanyaan kita, ada apa kok memaksakan kita? Kenapa tidak pakai jalan Berlindo? Kalau memang dari set plan awal di jalan Berlindo ini kan harusnya kan masuk ke Berlindo. Tidak masuk ke jalan Salingka. Perumahan Salingka yang nyaris kita perhatikan jalan Salingka ini kecil ini. Hanya satu kendaraan bisa lewat. Kalau mau bersisih mesti berhenti satu. Dan betul. Turun jalan, turun bahu jalan. Nah itu. Nah, di situ kita lihat dan berjanjilah kita survei dengan Bu Lurah. Ternyata sudah ditunggu-tunggu sampai sholat zuhur pada hari tanggal 25 itu ternyata tidak ada. Tidak datang dan bahkan Bu Lurah pada tanggal 25 hari Kamis itu membatalkan. Nah, membatalkan tentu kami sifatnya warga tentu pasif jadinya lagi. Menunggu undangan lebih lanjut. Alhamdulillah, nah ada lagi undangan sampai sekarang. Nah, sampai hari ini sebelumnya sudah ada kan. Kita menunggu undang untuk pertemuan maksud saya itu nggak ada. Nah, karena tidak ada, kita pasif ya biar berarti ini udah ada mungkin mengerucut ini kan itu bayang kita. Namun pada tanggal 18 September, hari Rabu, ya, ada mobil material masuk. Kaget kita. Padahal kita baru bertemu dengan Bu Lurah untuk memastikan status jalan. Nah, agar nanti kalau pasti jalan umum, kita rela. Silakan lewat. Dengan tentu bertanggung jawab dengan apa yang telah dinyatakan dalam SPPL. Nah, kan itu yang kita minta sebenarnya. Nah, ternyata di situ kita berhadapan dengan mobil truk yang bawa material. Tadi cekcok ya karena dia sempat terjadi cekcok atau cekcok mulut aja. Cekcok mulut aja. Karena warga kan menolak. Warga menolak pengembang kan menggunakan akses jalan ini. Karena akses jalan ini kan kecil. Dan sampai hari ini Lurah juga belum bisa memberikan bahwa ini status pasumnya apa. Kan begitu ya, Prof? Betul. Ya? Nah, silakan, Prof. Nah, jadi tanggal Rabu itu, tanggal 18. Nah, akibatnya kami cekcok, ya kami tentu melapor kepada orang yang bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat. Temuilah waktu itu pihak Kapolsek. Nah, Kapolsek Koto Tangah. Nah, pada perangkat Kapolsek itu kita ya bicara dengan mereka dengan baik-baik, disambut. Ya, akhirnya Kapolsek menyarankan kepada kita untuk bikin semacam portal kecil menuju akses ke lokasi pembangunan. Suruh pasang portal. Kapolsek nyuruh. Kapolsek pertama kali nyuruh. Nah, kemudian pada tanggal 25 September ya dibongkar paksa oleh pihak kelurahan, ada Babin Kantipmas dan juga ada wakil developer. Nah, itu ada dokumen kita semua. Nah, kita ya karena itu dibuka paksa ya. Kalau faktanya dipaksa ya. Karena kita kan nggak mau buka. Tentu dia mau buka, ya kita nggak lawan. Kita nggak mau sedikit pun, kita biarkan saja. Cuma kita dokumentasikan saja. Nah, kemudian ya karena itu ketemu lagi Kapolsek ini. Kapolsek menyatakan persoalannya, saya akan mengambil alih penyelesaiannya. Itu kata Kapolsek pada tanggal 25 September. Nah, mengambil alih ya. Tenanglah kita kan. Nah, karena kita merasa udah dapat perlindungan, besoknya tanggal 26 September kita ketemu lagi dengan Kapolsek. Nah, ketemu lagi. Nah, cerita di Kapolsek
Bahkan Kapolsek menyatakan itu belum ada izinnya, kata Kapolsek. Kata Kapolsek, Tanggal 2 Kamis tanggal 26 September. Perusahaan ini Belum punya izin. belum punya izin. Maksudnya mungkin izinnya belum keluar, itu Izin maksudnya. belum keluar ya. Nah, itu. Nah, kita udah tenang lah kan, berarti Kapolsek udah tahu. Nah, lurah pun sebenarnya diam-diam saja, mungkin karena izinnya belum ada. Itu pikiran kita. Tahu-tahu ada undangan tanggal 8 Oktober, tepatnya hari Kamis waktu itu. Nah, tapi undangnya mendadak. Nah, kalau nggak salah saya 2 hari sebelum hari H-nya itu. Kita kaget, udah undangan, siapa yang akan hadir ini? Nah, kebetulan saya waktu itu ada tugas ke luar kota ya. Jakarta waktu itu. Ada tugas kementerian waktu itu, saya datang, seakan-akan warga tanya, kalau seperti itu, kalau kita nggak ada yang siap, nah perwakilan saja yang datang, supaya jangan tadi heboh-heboh nanti. Nah, kita sepakati. Ada 3 warga datang. Ada Pak Robi, Pak Awe, dan Pak Men. Datang ke sana. Nah, pas saat datang, mereka udah kaget. Ternyata respon Pak Kapolsek udah beda nih. Biasanya begitu hangat yang kita. Mungkin karena dia kecewa 3 orang, atau bagian nggak tahu kita kan, nggak beda. Sampai di rapat pun dia nyatakan hal seperti itu. Tapi kan sebenarnya rapat tersebut kan nggak perlu banyak sebenarnya kalau rapat ya. Justru makin ramai, makin tidak enak suasana sebenarnya. Artinya rapat itu kan tidak perlu datang seluruh warga Salingka Bunga Permai 1 kan. Keterwakilan cukup sebenarnya. Karena kan masalahnya telah kita sepakat. Karena kita sebelumnya sudah sering rapat juga dengan warga. Bagaimana kita menyikapi hal ini. Nah, itu tanggal 8 Oktober. Nah, di sana sebenarnya ada kesepakatan secara tidak langsung. Nah, kenapa? Karena itu versinya dari pihak PUPR yang telah kami datangi. Pada hari Kamis tanggal 8 Oktober itu kami menganggap sudah selesai, kata pihak PUPR. Bagian pengawasan waktu itu Pak Doni. Nah, Pak Doni. Sebutkannya. Kenapa? Karena menyatakan alasan warga adalah masalah K3 sebenarnya. Kenyamanan, ketertiban, dan keamanan. Itu sebenarnya. K3. Nah, kemudian di sana juga Pak Robi menawarkan bagaimana pola penyelesaiannya. Ditawarkan oleh Pak Robi. Apa katanya? Temui tokoh masyarakat dan Pak RT terpilih untuk membicarakan masalah ini. Itu yang artinya pihak PUPR sudah menyampaikan ke pihak pengembang. Ini solusi yang harus diselesaikan. Termasuk dikuat oleh Pak Robi. Oh, oke, katanya. Nah, memang pengembang itu datang besoknya. Datang ke komplek, datang komplek, ya, mencari saya dan Pak Asmudin, ya, sebagai seorang hakim tinggi. Karena saya masih di luar kota, tak ketemu dengan saya, dan Pak Asmudin bukannya dia hakim, itu nggak ketemu. Karena dia datang memang jamnya masih jam kerja. Betul. Nah, lalu dia ketemu Pak Robi. Nah, Pak Robi mengingatkan, kontak dulu lah, janjian ketemunya, jangan dadakan seperti ini. Tapi respon pengembang justru negatif. Lah cahaya lidah kau mengecek acenya. Nggak kado artinya dosa. Nah, cukup dengan pengacara saja katanya. Gimana maksudnya, Pak? Lah cahaya muli gua mengecek. Nggak mungkin dah soalnya doleh. Nah, biarlah pengacara saya lah berurusan lah. Oh, berarti warga dihadapkan dengan pengacara. Nah, berarti ini sudah masuk ke ranah hukum jadinya. Maunya. Nah, karena seperti itu yang disampaikan ke Pak Robi. Nah, Pak Robi habis itu menjawab, ya nggak apa-apa, lebih enak dengan pengacara, kata Pak Robi. Kita nggak usah berdebat lagi, kita bicara hukum saja. Kalau pengadilan kita ketemu, kata Pak Robi. Nah, nggak masalah. Nah, itu terjadi. Oke, diam. Dan pada saat itu, saya ditelepon. Karena saya masih di luar kota waktu itu, ya, saya telepon. Katanya, kalau seperti itu baguslah. Kalau memang diserahkan ke pengacara. Dan bahkan pengacara sebutkan nama sekali, nama Supriyadi. Pengacaranya Supriyadi. Supriyadi namanya disebutkan. Oh, nggak apa-apa lah, saya bilang kan. Nanti kalau pengacara bisalah saya cari tahu siapa sih pengacaranya. Nah, tenang, oke, kita diam-diam saja, nggak masalah. Nah, kemudian pada hari Jumat ya, tanggal 11 Oktober, nah, ya, datanglah seorang warga memberitahu saya, ternyata semua dokumen perizinan sudah keluar.
mulai dari PBG udah ada, kemudian penetapan kawasan oleh wali kota juga udah ada. Kami kaget, berarti udah ada izin ini. Maka pada saat rapat tanggal 8 Oktober itu terucap oleh pihak PUPR izinnya udah ada katanya. Tapi kita belum melihat izin itu. Tapi kami yakin lalu dikasihkannya bentuk PDF sama saya izin itu. Saya lihat, makanya saya tahu akses utamanya bukan dari kita. Nah, itu dari set plan yang ada. Akses utamanya tetap dari arah Berlindo ya. Cuma setelah kami urut-urut persoalannya dikatakannya tanah sawah. Bukan itu. Dia tidak mau membebaskan lahan itu karena tanah masyarakat. Nah, itu sebenarnya persoalannya. Nah, lalu bagi kita itu cerah lah, itu haknya pengembang lah. Itu pengembang lah. Nah, itu nggak usah, kita nggak mau campur hal itu. Nah, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Oktober kita adakan pertemuan dengan Bu Lurah karena berpijak dari rapat tanggal 8 Oktober. Nah, Bu Lurah ajak pertemuan di musala kita. Nah, hadirlah di situ Bu Lurah, Ketua Forum RW Koto Tangah, ya, kemudian juga LPM Koto Tangah hadir. Nah, itu yang hadir, cuma disertai dengan Katib Babin, nah, dan juga dari keamanan dari ini Katib Babinsa. Nah, waktu itu yang menjadi mediatornya itu adalah langsung tunjuk Ketua Masyarakat Sadar Hukum Koto Tangah, Kecamatan Koto Tangah, yaitu Pak Zirma Hadi. Zirma Hadi. Saya sampaikan semuanya, Pak Robi juga menyampaikan, masyarakat lagi menyampaikan, kaget ya mendengar apa yang kita sampaikan seperti itu. Akhirnya udah panjang ceritanya, Bu Lurah nggak satu pun ngomong waktu itu mengklarifikasi, ya. Apalagi tanyakan yang berkepentingan di sini adalah pengembang. Justru pengembang yang tidak hadir. Jadi kita dengan siapa bicara hari rapatnya ini? Dengan siapa? Nah, lalu keluar kata-kata bagi saya, ya bahwasanya kalaulah salah di ujung, baik ke pangka. Itu saya ucapkan di forum itu. Arti kata kita sebagai niat mama tentu menyelesaikannya secara musyawarah mufakat. Itu yang kita kendaki. Nah, balik ke pangka itu mari selesaikan. Apa sih masalah sebenarnya yang menjadi problem dasar? Itu kita lakukan. Nah, tahu-tahu hari Jumat subuh tanggal 18 ya datanglah alat berat eskavator mulai komplek ini. Kita kaget juga lewat komplek ini ya. Komplek ini. Nah, jadi di sana kita kaget kok seperti ini. Nah, akhirnya pada saat itu kita dokumenkan, kita coba laporkan. Nah, tapi laporan kita itu ditolak oleh pihak berwajib. Ditolak. Nah, karena ini masalahnya adalah jalan umum. Itu aja terus yang dibicarakan. Nah, puncaknya itu pada hari Kamis tanggal 24 Oktober. Nah, sekitar pukul 10:15 datanglah Kapolsek, Pak Camat, Satpol PP, dan aparat lainnya ke komplek ini. Kenapa? Karena portal kita turunkan. Sehingga nggak bisa truk lewat. Tidak bisa truk memasuki lokasi. Nah, tapi kendaraan itu lewat. Nah, siapapun bisa akses, sepeda motor, mobil pribadi bisa lewat. Itu. Nah, di situ terjadilah kalau saya sih bukan perdebatan ya. Warga hanya mendengarkan umpatan-umpatan dari pihak-pihak yang berwajib. Ya, seakan-akan kami ini adalah orang-orang yang tidak mengerti. Kami dianggap orang-orang yang tidak tahu hukum. Nah, ini jalan umum, harus begini, harus begitu. Ini yang jadi masalah bagi kami sebenarnya. Bahkan dalam pertemuan dengan masyarakat itu sendiri, yang kebanyakan hadir ibu-ibu, walaupun ada 1-2 orang bapak, ya bapak itu justru kami seakan-akan orang yang dipersalahkan. Jadi objek kita. Waktu itu. Bahkan saya sendiri waktu itu tidak bisa hadir karena ada pertemuan rapat dengan pihak inspektorat di Unan. Ya, saya mohon bicara dengan Pak Camat menolak. Nggak mau bicara. Nggak mau. Kalau butuh tadi saya. Nah, itu kan
Ya udah, mengapa nggak apa. Nah, terus saya bilang pokoknya kita jangan melawan apa-apa. Iya. Nah, kalau dia bongkar paksa portal itu untuk dilepas talinya, ya kita biarkan saja. Ternyata memang dilakukannya. Dilepas ya? Lepas. Akhirnya lewatlah truk itu dan alat berat itu masuk lagi. Alat berat yang masuk laginya mengganti alat berat yang rusak di dalam. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya sampai hari ini kita merasa kita ini udah kehilangan induk ini. Iya, kemana kita harus mengadu. Ya. Makanya datang Wan Ipin kemari, saya senang sekali. Nah, pucuk cinta Ulan Tibo, saya bilang seperti itu. Inilah mungkin agar keluh kesah kami ini bisa didengar oleh khalayak ramai. Inilah sebenarnya. Kita tidak punya maksud apa-apa. Cuma ingin mencari kebenaran. Kita nggak bisa keadilan di sini. Hanya kebenaran kita cari. Kenapa? Kalau adil nggak akan adil. Hanya kebenaran yang kita cari. Nah, oleh karena itu, kami berharap dengan kita datang Wan Ipin ini, ya ini bisalah dilihat nanti oleh kawan-kawan masyarakat pemerhati hukum, bagian pemerintahan, tahulah bagaimana. Karena target kami hanya satu. Yang namanya dokumen SPPL itu ada kewajiban dari pengembang melaksanakan komitmen apa yang ada dalam dokumen SPPL. Itu betul. Mensosialisasikan, menjamin dampak lingkungan, itu yang kami harapkan. Kami tidak butuh, maaf, kami bukan warga yang sombong. Kami bukan meminta ganti rugi, tidak. Kami tidak, ada diisi 5 tunggal, itu bukan tipe kami. Kalau dia niat silakan, tapi kami adalah warga yang taat hukum di sini. Cuma masalah hari ini kita udah kehilangan saluran untuk menyampaikan keluh kesah. Itu yang sedikit kami sampaikan. Bahkan kalau bahasa kami ini karena udah berlarut-larut sampai persoalan kepada Kapolsek, ibaratnya ini kan yang kami warga Salingkakol diteke oleh pihak pengembang. Kenapa kami dihadapkan dengan aparat hari ini? Nah, ini masalahnya. Kami nggak ada masalah, tuh kami dihadapkan dengan aparat. Dibuat-buat masalahnya. Nah, ini masalahnya. Makanya kami merasa ada yang tidak benar ini. Ada apa ini? Kami bertanya-tanya. Makanya kami punya niat bahwasanya SPPL ini akan kami pertanyakan betul. Nah, ini apa dah? Kami kalau nggak selesai SPPL-nya, kami akan menyurati kemana-mana. Supaya kami dapat kebenaran terhadap suatu proses. Kami tidak mencari keadilan, hanya kebenaran yang kami cari. Kebenaran. Walaupun sifatnya formil. Nah, itu yang kami cari. Baik, Prof. Itu Wan Ipin. Baik, Bapak Ibu, para pemirsa Celoteh Wan Ipin, kata kuncinya adalah di perumahan Salingka Bunga Permai 1 ini adalah masyarakat di sini meminta kebenaran. Ya, Prof, meminta kebenaran. Bukan keadilan. Nah, kenapa kebenaran? Segera mungkin barangkali dengan terselesaikannya persoalan di sini, dengan adanya kejadian yang terjadi di sini, tentu akan membuka mata seluruh orang. Oh, ini penyelesaiannya. Siap jadi pembelajaran. Artinya para pejabat yang ada di sini ingat saja pidato Bapak Presiden Republik Indonesia, pidato perdananya tanpa konsep, yang mengatakan bahwa pemimpin itu bekerja untuk rakyat. Betul, Prof? Betul. Nah, itu aja pegang. Jadi kata kuncinya itu. Jadi adanya bapak-bapak bisa jadi camat, jadi lurah, jadi wali kota, jadi gubernur karena rakyat. Mungkin itu saja dari saya. Bodong Dian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.